Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Tapi bohong. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi. Baik, kita langsung ke pembahasan riset penelitian dan analisis. Di sini, yang pertama adalah terbelakang. Pengelolaan data santri di pesantren selama ini masih banyak dilakukan secara manual, menggunakan arsip kertas atau dokumen digital yang tidak terstruktur. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pencarian data, kehilangan dokumen, serta lambatnya akses informasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, dibutuhkan sistem informasi pendataan santri berbasis digital yang dapat diakses oleh admin dan pimpinan pesantren. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan data, meningkatkan akurasi, serta mendukung pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada efisiensi dan akurasi data, mempercepat proses input, pencarian, dan pembaruan data, serta mengurangi kesalahan dan meningkatkan ketepatan informasi. Yang kedua ada keamanan data terjaga. Data tersimpan aman, terhindar dari kehilangan atau kerusakan, dengan akses terbatas hanya untuk orang yang berwenang. Ketiga ada pengelolaan data lebih mudah. Admin dapat lebih mudah mengakses dan mengelola data secara terstruktur dan rapi. Yang keempat, administrasi lebih teratur, memudahkan monitoring data santri dan menjadikan sistem administrasi pesantren lebih disiplin dan terorganisir. Dan yang terakhir, ada potensi pengembangan. Sistem dapat dikembangkan untuk fitur lain seperti pelaporan otomatis, penjadwalan, absensi, hingga integrasi nilai akademik. Pembahasan selanjutnya adalah harapan. Seperti apa tampilan dan nuansa yang Anda harapkan pada sistem informasi pendataan pesantren ini? Yang pertama, desain sederhana, minimalis, dan intuitif. Yang kedua, visualisasi data santri yang jelas dan terstruktur. Yang ketiga, nuansa islami dengan sentuhan modern. Dan yang terakhir, identitas pesantren yang konsisten dalam tampilan. Lalu, bagaimana dan apa yang akan dihasilkan situs web ini? Yang pertama, ada manajemen pengguna. Pemilik dapat mengelola akun admin. Kedua, manajemen santri. Admin bisa tambah, edit, dan hapus data santri. Ketiga, formulir lengkap. Input data santri seperti nama, tempat tanggal lahir, NISN, NIK, dan lain-lain. Yang keempat, pengelolaan pembayaran. Sistem pencatatan tagihan seperti SPP, infak, kitab, dan lain-lain. Yang kelima, ada pengumuman. Admin dapat mempublikasikan informasi pesantren. Dan yang terakhir, laporan dan ekspor data, yaitu menghasilkan laporan PDF data santri dan pembayaran. Lalu fitur apa yang diharapkan pengguna dari aplikasi ini? Yang pertama, pemilik dapat mengelola akun admin dan melihat atau mencetak data santri untuk laporan. Yang kedua, admin dapat mengelola data santri, pembayaran, serta pengumuman pesantren. Terakhir, apa sajakah fitur yang ingin Anda sertakan? Yang pertama, tentu ada dashboard admin, yaitu untuk mengelola data santri, pembayaran, dan pengumuman. Dan yang kedua, dashboard pemilik, yaitu untuk mengelola admin dan melihat laporan. Selanjutnya itu ada fase 2, perencanaan dan strategi. Ada analisa kebutuhan, peran pengguna sistem ada 2, yaitu ada pemilik dan admin. Pemilik melakukan login ke sistem, mengelola akun admin dan melihat dan mencetak data santri serta pembayaran. Admin melakukan login ke sistem, mengelola data santri dan pembayaran, dan terakhir mengelola pengumuman pesantren.
Selanjutnya ada use case diagram. Di sini ada use case diagram pendataan santri. Aktornya ada dua, yaitu ada admin dan pemilik. Admin bisa login, mengelola data pendataan santri, mengelola data pembayaran, dan mengelola pengumuman, dan juga bisa logout. Pemilik dia bisa login, mengelola data admin, melihat data pendataan santri, dan melihat data pembayaran, dan juga bisa logout. Dan maintenance, development, penerapan sistem. Fitur untuk pemilik di sini ada 3. Yang pertama itu manajemen user, dia bisa kelola akun admin dan pengguna, bisa tambah, edit, hapus, dan atur hak akses. Yang kedua ada lihat dan cetak data santri, dia akses dan cetak seluruh data santri. Yang ketiga ada lihat dan cetak pembayaran, dia bisa pantau dan cek riwayat pembayaran santri. Dan fitur untuk admin juga ada 3. Yang pertama ada manajemen data santri, yaitu input, update, dan kelola data santri. Yang kedua ada manajemen pembayaran, yaitu catat dan kelola pembayaran seperti SPP, infak, dan biaya kegiatan. Yang ketiga ada manajemen pengumuman, yaitu buat dan sebarkan pengumuman penting. Maintenance, pemeliharaan sistem, ada update rutin, yaitu perbaikan bug, peningkatan performa, dan penambahan fitur baru. Yang kedua ada monitoring dan sistem, pastikan aplikasi stabil, cepat, dan bebas error. Yang ketiga ada pemeriksaan data, yaitu jaga akurasi dan konsistensi data secara berkala. Backup data, simpan cadangan dan secara rutin untuk keamanan informasi. Yang keempat ada pengawasan server dan jaringan, pastikan server dan jaringan tetap aktif dan stabil. Yang terakhir ada respon cepat, yaitu tim teknis siap tangani masalah kapan saja. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan SIPENSI, Sistem Informasi pada Pendataan Santriwan atau Santriwati, yaitu sistem berbasis web untuk digitalisasi administrasi pondok pesantren Miftahul Jannah yang memudahkan pendataan santri, pembayaran, pengelolaan user, dan pengumuman secara efisien, akurat, serta siap dikembangkan. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian login di aplikasi pendaftaran santri. Saya sebagai admin di sini, admin dengan masukkan email admin@gmail.com, ada passwordnya admin123. Lalu saya akan login. Setelah login maka tampilan akan muncul di bagian beranda dengan tulisan selamat datang admin sistem. Dengan keterangan web pendaftaran santri dengan hak akses yang Anda miliki sebagai adalah halaman ini utama dari web pendaftaran santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Jannah. Selanjutnya ini setelah pada bagian beranda saya akan menjelaskan pada pendaftaran di bagian admin. Di bagian admin sendiri di sini kita bisa menambahkan nama-nama santri, dan juga kita bisa mengunduh PDF pada halaman santri ini, pendaftaran santri. Di sini saya akan coba menambahkan santri dengan contoh ID santrinya kita menggunakan 1 2 3 4 5. ID usernya sama, kita masukkan 1 2 3 4 5. Masukkan tanggal pendaftarannya, kita masuk di tanggal 12 01 2026. Di sini kita menambahkan santrinya dengan nama Zikri. Tempat tanggal lahirnya dia lahir di Bandung. Jenis kelaminnya dia laki-laki, kita masukkan. Kita nomor NISN-nya kita tulis dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita masukkan nomor nikah 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12. Bukan nomor nicknya dengan 16 digit, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nomor nicknya kita menggunakan ini aja, lalu kita simpan. Maka di sini ada keterangan berhasil kita menyimpan nama data santri tersebut dengan nama Zikri. Lalu kita bisa mengubah datanya dan juga bisa menghapus data santri tersebut yang telah kita buat tadi. Lalu di sini ada unduh PDF. Unduh PDF ini apa sih isinya? Mari kita buka. Di sini ada pendaftaran santri, yaitu ada data pendaftaran santri yang sudah terdata, ada menggunakan PDF. Selanjutnya di sini saya akan di bagian admin saya akan menjelaskan bagian pembayaran juga. Di pembayaran santri ini ada nama-nama santri, kita bisa menambahkan seperti tadi dan juga bisa mengunduh PDF, yaitu unduh PDF itu dengan keterangan nama-nama santri dengan bayaran santri yang akan harus dibayarkan. Kita bisa menggunakan yang sudah ada aja. Di sini ada Yudias dan Sarawidya. Coba kita akan mengunduh dari pembayaran santri ini. Maka akan muncul PDF seperti ini dengan nama Ayudias. Di pembayarannya untuk bayar ujian, bisa banknya BRI dan jumlah pembayarannya sekian. Lalu kita di sini bisa mengubah data santri tersebut dan juga bisa menghapusnya. Selanjutnya ada pengumuman. Di sini ada nomor, ID pengumuman, ID user, tanggal pengumuman, judul pengumuman, isi pengumuman, dan aksi. Nah, di dalam aksi ini ada kolom ubah, hapus, dan unduh PDF. Selanjutnya kita akan menambahkan pengumuman terlebih dahulu. Kita masukkan ID pengumumannya, ID user, tanggalnya, judul pengumumannya, isi pengumumannya, tahun, hari. Kita simpan. Berhasil. Setelah itu akan muncul di sini judul pengumuman liburan dan isi pengumumannya libur tahun baru. Setelah itu di sini kita bisa ubah. Di sini kita ubah liburan menjadi holiday. Kita perbarui. Oke, berhasil. Judul pengumumannya sudah berubah. Setelah itu kita akan mencoba unduh pengumuman libur santri. Nah, pengumumannya sudah bisa diunduh. Selanjutnya kita akan menghapus pengumumannya. Informasi hapus data, iya dihapus. Oke, berhasil. Dan pengumuman yang tadi kita isi sudah hilang kembali atau sudah tidak ada di tampilan tabel pengumuman. Selanjutnya kita logout. Kita masuk ke akun pemilik. Sudah password. Selanjutnya ini ada tampilan beranda untuk pemilik. Selamat datang pemilik. Selanjutnya ada tabel user. Tabel user ini tabel yang bisa mengakses website ini. Ini tampilan user yang bisa mengakses atau sudah terdaftar di website ini. Di sini saya akan melanjutkan terkait dari tampilan untuk pemilik. Nah, di sini saya melanjutkan di bagian pendaftaran. Nah, di sini ada pendaftaran santri yang mana di sini ada beberapa bagian. Di sini ada nomor ID santri, tanggal pendaftaran, nama santri, kemudian tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, nomor NISN,
nomor NIK dan nomor telepon. Dan di sini karena emang pemilik hanya bisa melihat, jadi ini adalah data yang sudah masuk di pendaftaran santri. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4 santri berikut dengan datanya masing-masing. Kemudian kita ke pembagian pembayaran. Nah, di sini ada pembayaran santri, data pembayaran santri, ada nomor, ada ID pembayaran, ada ID santri, kemudian ID santri yang ini, kemudian ada ID pembayaran, dan ini ID santri ya. Di sini ini ID santri. Kemudian ada jenis pembayaran. Di sini jenis pembayarannya tergantung dari santri mau melakukan pembayaran apa gitu. Nah, di sini sudah ada untuk pembayaran ujian dan juga pembayaran SPP. Nah, di sini ada tanggal pembayarannya, tanggal ketika melakukan transaksi pembayaran. Kemudian ada nama santrinya. Di sini ada juga Sarah yang sudah melakukan pembayaran, dan di sini ada atas nama orang tua di sini. Kemudian ada nama bank di sini, nama bank yang tadi melakukan pembayaran. Di